Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel TJ Crash. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini saya akan membahas ternyata Borobudur bukan candi. Pembangunan Candi Borobudur yang menurut ilmuwan barat dibangun pada abad ke-7 kenyataannya masih meragukan kebenarannya, di mana mereka menolak uji emisi karbon untuk mengetahui usia yang sebenarnya pada batu candi ini. Bahkan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa seluruh dunia sampai saat ini belum ada yang berani melaksanakan tantangan ini. Candi Borobudur dikelilingi danau purba dan merupakan instrumen monumen falsafah penunggalan terlengkap dan terbesar di dunia. Bisa jadi ia dibangun ketika manusia Jawa belum mengenal aksara tulisan, mengingat tidak ditemukan tanda prasasti di sekitarnya. Beberapa ilmu cocologi sumut sangat parah tanpa kajian akademik banyak digunakan untuk mencatat sejarah Borobudur tanpa ada upaya pelurusan oleh siapapun di negeri Indonesia ini. Sebelum masuk ke uraian lengkap, saya akan ringkas dulu beberapa pernyataan yang terkenal seperti berikut ini. Pernyataan pertama, nama Bore dan Budur yang kemudian ditulis Borobudur. Dalam catatan selama ini terpublikasi menyebut desa terdekat di situs yaitu Desa Bore atau Boru. Tapi kenyataannya di sekitar situs tidak ada Desa Bore. Lalu istilah Budur mungkin ditafsirkan berkaitan dengan istilah bahasa Jawa yang berarti purba. Tapi tidak ditemukan dalam kalimat bahasa Jawa kalau purba adalah kata budur. Sedangkan budur dalam istilah Jawa adalah buduran bisul atau bisulan. Pernyataan kedua, situs ini dirancang oleh Gunadarma, padahal tidak ada nama Gunadarma dalam silsilah kerajaan manapun di Nusantara ini. Nama ini ada pada penamaan cerita legenda Kukusan Bukit yang menyerupai sosok berbaring. Pernyataan ketiga, situs ini terpublikasi dibangun berdasarkan kitab-kitab dari India, di antaranya kitab yang katanya mendasari adalah Sipla Sastra, Vastu Sastra, dan Vastus Vidya. Vastus Sastra dan Vastus Vidya sering dikaitkan dengan peradaban lembah Indus Mohenjo-daro. Namun para ilmuwan seperti Kafila menyangkal hal ini, karena naskah teks kuno tentang kitab ini belum pernah ditemukan pada peradaban lembah Indus. Kemudian kitab Farhamita baru dibuat pada abad ke-6 Masehi. Lalu mana secara silva kitab asal India Selatan adalah buku panduan tentang desain dan konstruksi India Selatan baru beredar pada abad ke-5 sampai ke-7 Masehi. Kemudian kitab Vastu Isanasiva Guru Deva Padati yang menggambarkan seni bangunan di India Selatan dan Tengah berasal dari abad ke-9 Masehi. Jadi semua kitab tentang rancang bangunan di India baru ada paling lama abad ke-5 Masehi. Maka ilmu kocologi harus menulis pendirian situs ini tahun setelahnya yaitu abad ke-8 Masehi, tanpa dilakukan kajian akademik ilmiah uji materi tapi berdasar pada perkiraan. Pernyataan keempat saat ini terpublikasi. Ajaran yang mendasari situs ini adalah pada salah satu dari dua agama India, hanya dengan membedakan ada atau tidaknya patung dengan posisi duduk bersila. Namun pertanyaannya, kapan dua agama itu ada dan kapan misionaris kedua agama itu datang ke Nusantara untuk menyebarkan ajarannya? Pernyataan kelima, saat ini terpublikasi. Relief yang bergambar pada dinding adalah biografi beliau yang mulia, tokoh agung putra raja yang terlahir di Nepal. Namun ini adalah kesimpulan yang tidak tepat. Seorang akademisi terpelajar juga biksu wanita Thailand telah meneliti dan menyimpulkan dari seluruh relief yang ada, hanya ada 50% yang berkesesuaian, selebihnya ia tidak paham. Pernyataan keenam ini terpublikasi berdasar pada prasasti yang ditemukan, dan juga ditafsirkan situs ini dibangun oleh nama yang tertulis pada tahun Saka yang tertera di prasasti. Namun faktanya, dari seluruh prasasti yang dijadikan dasar tersebut, tidak ada tertulis literasi kata mendirikan atau membangun. Nama tertulis pada tahun Saka yang tertera adalah nama pendeklarasi untuk merawat pada tahun tersebut, dan merawat itu bukan membangun.
Pernyataan ketujuh, satu lagi cocologi terparah tanpa dasar saat ini terpublikasi untuk menentukan atau mengkonversi tahun Saka di seluruh prasasti menjadi tahun Masehi adalah menghitung awal tahun Saka di prasasti dimulai tahun 78 Masehi. Namun pertanyaannya, pernahkah akademisi melakukan riset dan penelitian untuk menentukan awal tahun Saka ini? Sehingga kesepakatan atau diamnya akademisi selama ini menjadikan sempurnanya keracuan sejarah dan juga hilangnya sejarah majunya peradaban leluhur bangsa ini yang terjadi sekitar sebelum tahun 78 Masehi. Sehingga sampai detik ini situs mega karya leluhur bangsa ini terpublikasi. Seperti pernyataan-pernyataan tadi dimungkinkan hasil dari ilmu cocologi parah dari seorang filolog Belanda saat mengambil gelar doktornya dengan disertai situs tersebut. Jika beliau yang telah berjasa membuat catatan situs ini terpublikasi seperti pernyataan-pernyataan tadi masih hidup dan sebelum ia lulus mendapatkan gelar doktornya, alangkah baiknya beliau meneliti ulang dan banyak bertanya kepada revisionis sejarah Nusantara jauh sebelum Angkor Wat berdiri di Kamboja dan juga katedral-katedral agung di Eropa. Candi Borobudur telah berdiri dengan gagah di tanah Jawa. Bangunan yang disebut UNESCO sebagai monumen dan kompleks stupa termegah terbesar di dunia ini ramai dikunjungi oleh peziarah pada pertengahan abad ke-9 hingga awal abad ke-11. Umat Buddha yang ingin mendapatkan pencerahan datang dari India, Kamboja, Tibet, dan Cina. Tidak hanya megah dan besar, dinding Candi Borobudur dipenuhi pahatan 2672 panel relief yang jika disusun berjajar akan mencapai panjang 6 km. Candi Borobudur dari hal ini juga dipuji sebagai ensembel relief muda terbesar dan terlengkap di dunia. Tak tertandingi dalam nilai seni, relief yang terpahat di dinding candi terbagi menjadi 4 kisah, yaitu Karma Wibangga, Lalita Wistara, Jataka, dan Awadana serta Gandayuda. Selain mengisahkan tentang perjalanan hidup seseorang dan ajaran-ajarannya, relief tersebut juga merekam kemajuan masyarakat Jawa pada masa itu. Bukti bahwa nenek moyang bangsa Indonesia adalah pelaut yang ulung dan tangguh dapat dilihat pada 10 relief kapal yang ada. Tidak ditemukan bukti tertulis yang menjelaskan siapa yang membangun Borobudur dan apa kegunaannya. Waktu pembangunan diperkirakan hanya berdasarkan perbandingan antara jenis aksara yang tertulis di kaki yang tertutup Karma Wibangga dengan jenis aksara yang lazim digunakan pada prasasti kerajaan abad ke-8 dan ke-9. Diperkirakan Borobudur dibangun sekitar tahun 800 Masehi. Kurun waktu inilah sesuai dengan kurun antara 760 dan 830 Masehi. Masa puncak kejayaan Wangsa Syailendra di Jawa Tengah yang kala itu dipengaruhi kemaharajaan Sriwijaya. Terdapat juga kesimpangan siuran fakta mengenai apakah raja yang berkuasa di Jawa kala itu beragama Hindu atau Buddha. Wangsa Syailendra diketahui sebagai penganut agama Buddha aliran Mahayana yang taat. Akan tetapi, melalui temuan prasasti Sojo Merto menunjukkan bahwa mereka mungkin awalnya beragama Hindu Siwa. Berdasarkan prasasti Kayuhan yang bertanggal pada 26 Mei 824, Candi Borobudur dibangun oleh Raja Samaratungga antara abad ke-8 hingga abad ke-9 bebarengan dengan Candi Mendut dan Candi Pawon. Proses pembangunan diperkirakan berlangsung selama 75 tahun di bawah kepemimpinan arsitek Gunadarma. Meski belum mengenal komputer dan peralatan canggih lainnya, bangsa kita mampu menerapkan sistem interlock dalam pembangunan candi tersebut. Sebanyak 60.000 meter kubik batu andesit yang berjumlah 2 juta balok batu yang diusung dari Sungai Elo dan Progo dipahat dan dirangkai menjadi pasir raksasa yang menutupi sebuah bukit kecil hingga terbentuk Candi Borobudur ini. Gimana menurut kalian? Fakta apa saja yang kalian ketahui tentang Candi Borobudur ini?
Jangan lupa berikan pendapat kalian melalui kolom komentar di bawah.